Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo sahabat matematika. Bertemu lagi pada channel yang mantap dan cerdas ini. Oke, pada video ini saya akan membahas tentang materi perpangkatan dan bentuk akar ya. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja kita check it out. Oke, jadi pada materi perpangkatan dan bentuk akar ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama itu bilangan berpangkat ya. Bilangan berpangkat ini ada subbab lagi, yaitu bilangan berpangkat bulat dan juga ada sifat-sifat bilangan berpangkat. Kemudian ada lagi subbab berikutnya bentuk akar dan pangkat rasional. Kemudian bentuk akar dan pangkat rasional ini dia ada lagi subbab-subbabnya lagi, yaitu pengertian bentuk akar, sifat-sifat akar dan bilangan berpangkat pecahan, operasi aljabar dalam bentuk akar gitu ya. Kemudian ada lagi merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Oke, langsung aja yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang ini nih. Yang A, yang bagian bilangan berpangkat bulat ya. Yuk langsung aja. Oke, bilangan berpangkat bulat ya. Jadi jika A bilangan rasional dan N bilangan bulat positif, maka bentuk pangkat ditulis sebagai berikut. Nah, ini dia nih. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A terus sebanyak N faktor. Nah, itu namanya perpangkatan. Jadi, sebuah pangkat itu nanti dia akan bentuknya perkalian berulang ya. Itu namanya sebuah pangkat. Bukan penjumlahan berulang, tapi perkalian berulang. Nah, itulah namanya pangkat. Seperti ini kira-kira rumusnya atau gambarannya ya. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh soal ya, biar lebih paham lagi. Oke, contoh 1.1. Nyatakan bilangan berpangkat berikut dalam perkalian berulang. Kemudian hitunglah. Oke, di sini ada 10 nomor ya. Pertama itu pertanyaannya 7 pangkat 4, yang kedua negatif 5 pangkat 2, yang ketiga negatif 5 pangkat 3, yang keempat negatif, kemudian 3 dipangkatkan 4, 2 per 3 pangkat 3, yang nomor 6 3 pangkat negatif 2, dan seterusnya ya. Oke, langsung aja yuk kita bahas satu-satu ya. Langsung aja kita cekidot. Oke, jawaban. Pertama, tadi kan perintahnya adalah nyatakan dalam bentuk perkalian berulang ya, dan hitunglah. Oke, 7 pangkat 4. Berarti kalau 7 pangkat 4 itu adalah 7 dikali 7 dikali 7 sebanyak 4 kali gitu. Nah, 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7 sebanyak 4 kali. Sesuai pangkatnya berapa? Kan pangkatnya 4 ya. Maka 7-nya dikali sebanyak 4 kali. Seperti itu. Ya udah, tinggal kamu hitung nih dari sebelah kiri. 7 kali 7, 49. 49 kali 7, 343. 343 kali 7 dapat 2401 gitu ya. Atau bisa juga kalau kamu mau metode perkaliannya seperti ini. 7 kali 7, 49, dapat simpen ya. Kemudian 7 kali 7 lagi, 49 ya. Jadinya nanti 49 dikali 49, dapat 2401 gitu. Sama aja, oke? Kemudian yang nomor 2. Negatif 5 pangkat 2. Nah, negatif 5 dipangkatkan 2. Ini negatifnya ngikut ya. Negatifnya ikut. Berarti nanti negatifnya ikut sama 5-nya. Karena dia pangkat 2 berarti negatif 5-nya dikali sebanyak 2 kali. Berarti negatif 5 dikali negatif 5. Nah, negatif dikali negatif itu positif jadinya. Jadi negatif dikali dengan negatif, ada 2 negatif jadinya positif gitu. Maka jadinya negatif 5 dikali negatif 5 sama dengan 25 gitu ya. Oke, yang nomor 3, negatif 5 pangkat 3. Nah, negatif 5 pangkat 3 berarti negatif 5-nya ada 3 kali. Nah, negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Nah, ini kita hitung dari sebelah kiri dulu. Kita hitung dari sebelah kiri terlebih dahulu ya. Oke, negatif 5 dikali negatif 5. Seperti tadi kan hasil 25 ya, positif. Karena negatif dikali negatif hasilnya positif 25. Kemudian 25 dikali negatif 5. Dapatlah hasilnya negatif jadinya ya. Karena kan ini positif nih, 25-nya udah positif.
ketemu negatif lagi. Jadinya negatif. Jadi gini, ini kan negatif ketemu negatif, positif ya. Kemudian udah dapat positif, dia dikali ketemu negatif lagi. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Jadinya negatif 125. Kemudian yang nomor 4, nah ini negatifnya di luar ya. Negatifnya di luar gitu. Maka jadinya ini 3-nya dulu kita pangkatin, nanti dikali negatifnya belakangan. 3-nya dulu kita pangkatin 4, kemudian baru dikali negatifnya gitu ya. Nah, maka jadinya gini. Karena dia pangkat 4 jadinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 gitu ya. Yaudah tinggal dihitung. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 dapatnya 81 ya. Nah, dikali dah negatifnya 81. Jadinya negatif 81 gitu. Kemudian nomor 5. Nah, ini 2/3 dipangkatkan 3 gitu ya. Maka jadinya 2/3-nya ada 3 kali gitu. Langsung aja deh. 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3 gitu ya. Ya udah tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Dapat atasnya 8 ya, bawahnya 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Jadinya 8/27. Gampang ya. Nah, nomor 6. 3 pangkat negatif 2. Nah, sebuah perpangkatan itu bisa dihitung jika pangkatnya itu selalu positif. Kalau pangkatnya negatif seperti ini, dia nggak bisa dihitung. Lalu bagaimana agar pangkat negatifnya ini bisa dihitung? Maka agar pangkat negatifnya bisa dihitung, ini harus dibikin positif dulu pangkatnya. Gimana caranya? Caranya gini, kalau dia awalnya bentuknya seperti ini, maka sekarang kita rubah dia ke bawahin angka 3-nya. Angka 3-nya kita taruh ke bawah gitu. Biar pangkatnya jadi positif. Gitu ya. Nih, berarti jadinya kita taruh ke bawah seperti ini. 1/3 pangkat 2 gitu. Berubah tandanya, pangkatnya jadi positif gitu ya. Kalau udah seperti ini, tinggal kita hitung aja. 1/3 pangkat 2. Berarti yang pangkat 2 hanya 3-nya saja ya. Jadinya 3 pangkat 2 9. Jadinya 1/9. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 ini 2/3 pangkat negatif 2. Nah, sekarang sistem pengerjaannya sama. Jika pangkatnya negatif, itu tidak bisa kita hitung. Lalu, bagaimana agar pangkat negatif bisa kita hitung? Sama seperti tadi yang nomor 6 ya. Kalau yang nomor 6 ini dia kita kebawahin jadi positif, karena dia awal mulanya kan di atas. Kita kebawahin jadi positif gitu ya. Maka yang nomor 7 ini kita ke atasin biar jadi positif gitu. Sehingga bilangan 3-nya kita taruh di atas gitu ya. Sehingga nanti pangkatnya berubah jadi positif. Gitu. Jadi tinggal bolak-balik aja. Kalau awalnya negatifnya seperti nomor 6 ini, awalnya di atas nih negatifnya, posisi angka 3-nya ya maksudnya ya. Posisi angka 3-nya kan awalnya di atas nih. Dengan pangkatnya negatif. Artinya harus kita kebawahin biar jadi positif seperti ini. Nah, kalau nomor 7 awalnya kan dia di bawah nih. Awalnya kan menyebut nih di bawah. Nah, kita ke atasin biar jadi positif gitu. Jadi bentuknya seperti ini. 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, berubah jadi positif pangkatnya ya. Seperti itu. Nah, yaudah tinggal dihitung deh. 3 pangkat 2. 3 kali 3 kan 9. Jadinya 2 dikali 9 berarti. Jadi perhitungan perpangkatan itu diutamakan terlebih dahulu. Kemudian 2 kali 9 dapatlah 18 gitu. Nomor 8. Nah, ini 2/3 pangkat negatif 3. Nah, ini sama nih. Tapi caranya adalah pangkat negatifnya kita taruh ke dalam dulu gitu. Jadi pangkat negatif 3 ini masuk ke 2, kemudian pangkat negatif 3-nya ini juga masuk ke 3 sini gitu. Jadi masuk ke atas dan masuk ke bawah. Jadi seperti ini. 2 pangkat negatif 3/3 pangkat negatif 3. Kemudian biar jadi positif gimana? Sekali lagi ditekankan bahwa pangkat negatif itu tidak bisa dihitung. Nah, sehingga agar bisa dihitung harus kita rubah tempatnya. Yang awalnya 2 di atas kita rubah ke bawah agar jadi pangkat 3 positif.
Kemudian yang 3-nya awalnya ini di bawah, kita naikin ke atas agar jadinya 3 pangkat 3 positif gitu. Jadi seperti ini. Gitu. Jadi tinggal dibolak-balik aja ya. Gitu. Ya udah, kalau udah sampai sini, tinggal kamu hitung aja. 3 pangkat 3 berapa? Per 2 pangkat 3 berapa? 3 pangkat 3 kan 27. 2 pangkat 3 8. Jadinya 27 per 8. Nah, 27 per 8 masih bisa disederhanain nggak? Gitu. Kalau masih bisa disederhanakan, kalau tidak bisa berarti tetap sampai 27 per 8 saja. Kemudian nomor 9. Nah, untuk nomor 9, semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1 kecuali 0 gitu. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 kecuali 0. Nah, maka 0 pangkat 0 hasilnya tidak 1, tapi hasilnya tak hingga gitu ya. Nah, berarti nanti kalau ada pangkat negatif, misalkan bilangan negatif pangkat 0 hasilnya juga 1, kecuali 0 aja gitu. Jadi kalau 0 pangkat 0 hasilnya tidak 1 ya. 0 pangkat 0 hasilnya tidak 1. Kemudian nomor 10. Nah, sama nih, negatif 5 pangkat 0 hasilnya adalah 1 gitu. Oke, gampang ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, contoh 1.2 ya. Contoh 1.2 nomor 1. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam bentuk perpangkatan. Wah, ini gampang banget nih ya. Gampang banget. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam bentuk perpangkatan gitu ya. Ya udah, langsung aja nih. Ini kan perkalian berulang nih yang A ya. Langsung aja kita kerjain nomor 1 ya. Ini negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 4 kali. Jadinya berarti negatif 2 pangkat 4. Kemudian yang B, ini seperempat dikali seperempat dikali seperempat sebanyak 3 kali. Berarti jadinya seperempat pangkat 3 ya. Kemudian ini Y. Y kali Y kali Y kali Y kali Y. Ini Y-nya sebanyak 5 kali. Jadinya Y pangkat 5. Kemudian ini yang D. Ini ada Y dikali Y dikali Y dikali Y, kemudian Z kali Z kali Z kali Z kali Z gitu ya. Nah, kalau ada dua variabel seperti ini atau ada dua huruf seperti ini, maka kita pisahkan satu-satu. Ini jadinya kan berarti yang Y itu jadinya Y pangkat 4 ya. Kemudian yang Z jadinya Z pangkat 5. Ya, karena Z-nya ada 5. Kemudian penulisannya adalah yang pangkatnya lebih besar taruh sebelah kiri gitu. Yang pangkatnya lebih kecil taruh sebelah kanan. Jadinya ini adalah Z pangkat 5, Y pangkat 4 seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 2. Oke, nomor 2 ini ya. Contoh nomor 2 ya. Tentukan nilai X pada persamaan matematika di bawah. Ada A, B, C, D ya. Oke, ini langsung aja kita bahas satu-satu. Oke guys ya, langsung aja kita bahas satu-satu. Oke, nomor 2 yang A dulu. Katanya kan disuruh tanya nilai X-nya ya. Gini caranya ya. Oke, gini caranya. Perhatikan baik-baik. 4 pangkat X sama dengan 64. Caranya adalah yang 64-nya ini kamu bongkar. Yang 64-nya ini kamu bongkar. Jadi, yang 64-nya ini kamu cari. Nah kita lihat dulu nih, di sini kan 4 ya. Nah, berarti patokan kita awalnya 4 dulu gitu. Jadi 64 ini kamu bongkar jadinya 4 pangkat berapa yang hasilnya 64 gitu. Ada nggak kira-kira? Nah, kalau kamu dapat langsung. Nah, kita dapat bahwa 64 itu kan 4 pangkat 3 kan. Berarti kita rubah nih 64-nya. Kita bongkar jadi 4 pangkat 3 gitu. Gitu paham ya? Jadi 64 ini kita bongkar jadi 4 pangkat 3. Kemudian karena basis angkanya udah sama, nah ini disebutnya tuh basis angka nih. Yang 4 ini disebutnya sebagai basis angka atau konstantanya sudah sama ya. Angka konstannya sama 4. Ini bisa kita coret. 4 sama 4 kita coret. Gitu. Jadi sisanya tinggal pangkatnya aja. Jadinya bisa kita tulis X sama dengan 3 gitu. Berarti nilainya adalah X sama dengan 3. Selesai. Sekarang yang B.
6 pangkat X sama dengan 1296. Gitu ya, 1296. Nah, sekarang kita lihat basis angkanya berapa. Di sini kan basis angkanya 6 ya. Kita cari dulu 6 pangkat berapa. Ini 1296-nya kita bongkar. Jadinya 1296 itu ada nggak 6 pangkat berapa gitu. Kita bongkar jadi 6 pangkat berapa agar basisnya sama seperti angkanya 6 gitu. Nah, kira-kira dapat nggak? Kalau kita hitung dapat ya 6 pangkat 4 ya. Karena 6 pangkat 4 adalah 1296. Nah, maka karena basis angkanya sudah sama, ini bisa kita coret 6 sama 6-nya gitu. Sisanya tinggal 4, maka nilai X adalah 4 selesai gitu ya. Jadi nilai X adalah 4 gitu. Karena kalau 6 pangkat 4 sini hasilnya 1296 gitu. Gampang ya yang A dan B ya. Sekarang kita coba yang C. Nah, yang kita coba yang C ya. Nah, ini 4 pangkat 2X plus 1 sama dengan 1024. Nah, caranya sama, yaitu rubah 1024-nya rubah 1024-nya menjadi 4 pangkat berapa gitu. Kita coba dulu nih, ada nggak 4 pangkat berapa yang hasilnya 1024 ya. Kalau kamu cari nanti kamu dapat 4 pangkat 5 gitu ya. Nah, karena basisnya sudah sama, 4 dan 4, basis angkanya sudah sama, 4 dan 4, maka 4 sama 4 dicoret. Gitu. Jadi hasilnya adalah 2X plus 1 sama dengan 5. Nah, sisanya tinggal pangkatnya aja ya. Nah, kalau udah sisa tinggal pangkatnya aja, maka pangkatnya nggak usah ditulis kecil-kecil lagi. Karena kan basis angkanya sudah dicoret gitu. Ya udah kalau udah 2X plus 1 sama dengan 5, kamu cari deh nilai X-nya berapa gitu. Tinggal 1 pindah ke sini kan, 1 pindah jadi negatif ya kan, jadi negatif. 5 kurang 1, 4. Udah kan jadi 2X sama dengan 5 kurang 1, terus 2X sama dengan 4. Ya udah, X-nya kan 4 bagi 2 jadinya ya. X-nya 4 bagi 2, dapat X-nya 2, selesai. Dapat X-nya 2 gitu ya. Oke, sekarang kita coba yang D. Nah, yang D adalah 9 pangkat X plus 1 sama dengan 27 pangkat 3X min 4 gitu. Caranya sama seperti tadi, tapi di sini ada perbedaan sedikit. Nah, coba dulu ya. Ini kan basisnya kan 9 ya. Basisnya 9. Di sini 27 beda angka. Nah, sekarang gini. Ada nggak kira-kira 27 itu 9 pangkat berapa? Ada nggak kira-kira? 9 pangkat 2 aja udah 81 ya. 9 pangkat 2 bener ya? Bener ya, 9 pangkat 2 kan 81 ya. Nggak mungkin kan ya? Nah, berarti nggak ada kan? Karena nggak ada, maka ini kita turunin lagi ya. Karena sudah tidak ada, maka ini kita turunin lagi. Jadi jangan 9 pangkat berapa, tapi kita cari jadinya 3 pangkat berapa kita turunin gitu. Nah, 9 kan ada ya, 9 itu kan 3 pangkat 2. Nah, 27 ada nggak 3 pangkat berapa? Ada, 27 itu adalah 3 pangkat 3. Nah, dapat ya. Jadi karena tadi di awal kita nggak dapat 27 itu 9 pangkat berapa kita nggak dapat, maka kita turunin jadi 3 pangkat berapa yang memungkinkan perubahannya agar bisa dibongkar gitu. Jadi rumusnya kita bongkar-bongkar gitu ya. Yaudah, karena dapat langsung aja kita ganti. 9, 3 pangkat 2, 27, 3 pangkat 3. Nah, penulisannya seperti ini pangkatnya. Dan yang tadi ada pangkat X plus 1 tuh itu dikurungin dulu. Harus dikurungin seperti ini. Kalau udah, sekarang tugas kamu adalah mengalihkan pangkatnya dulu nih. Kaliin pangkatnya nih. Kali pangkatnya ke sini, 2 kali X, kemudian 2 kali 1. Nah, kalau udah ini juga nih. 3 dikali 3X, kemudian 3 kali negatif 4. Gitu ya. Itu, kamu kali dulu. Nanti kalau udah dikali, kamu akan mendapatkan jadinya seperti ini. Ya 2 kali X, 2X, 2 kali 1, 2. Jadinya 2X plus 1. Tapi bentuknya masih pangkat. 3 kali 3X, 9X. Kemudian 3 kali negatif 4, negatif 12. Tapi masih pangkat. Nah, sampai sini karena basis angkanya udah sama, yaitu 3 dan 3, bisa kamu coret. Gitu. Sisanya tinggal pangkat. Ya udah kalau udah tinggal pangkat,
Kamu tulis biasa aja, jangan jangan dibikin tulis kecil lagi. Jadinya 2x plus 2 sama dengan 9x negatif 12 atau min 12. Ya udah sekarang kamu kumpulin nih yang ada x-nya ke kiriin, yang tidak ada x-nya ke kananin. X ke sebelah kiri jadi negatif ya. Gitu. Ini positif 2 pindah ke kanan jadi negatif 2 gitu. Ya udah 2 dikurang 9 jadinya kan negatif 7. Negatif 2 min 12 negatif 14. Dapat x-nya berapa? Ya udah x-nya berarti tinggal dibagi aja. Negatif 14 dibagi negatif 7. Kamu coret deh, dapatnya adalah 2. Berarti nilai x-nya 2. Gitu, selesai. Oke ya, sampai sini dulu pembahasan kita. Nanti ada pembahasan selanjutnya lagi pada part 2. Saya Rai pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dan di like jika kamu suka video ini.